Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Aurendinata, NIM 2002658 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan pengembangan koleksi pada perpustakaan. Di sini juga sudah ada identitas saya. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya ada suatu agenda ataupun cakupan materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengertian kebijakan pengembangan koleksi, yang kedua tujuan pengembangan koleksi, yang ketiga tentang asas pengembangan koleksi, yang keempat ada kegiatan pengembangan koleksi, dan ada pedoman dalam penentuan kebijakan pengembangan penggunaan perpustakaan. Selanjutnya ada prinsip pemilihan bahan koleksi pustaka, dan yang terakhir yaitu tentang kebijakan pengadaan pengembangan koleksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi merupakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, penilai kebutuhan pemakai, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan kerjasama sumber daya koleksi, pemeliharaan koleksi, sehingga sampai penyangan koleksi. Salah satu bagian integral dalam pengembangan koleksi adalah penyangan koleksi atau wedding. Penyangan koleksi adalah upaya untuk memutakhirkan koleksi sehingga berisi informasi dan pengetahuan terbaru dan dapat digunakan sebagai koleksi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya daripada pemustaka yang memanfaatkan koleksinya. Tujuan dari penyangan koleksi ini adalah untuk menyediakan bagaimana bahan perpustakaan yang terbaru dan relevan dengan kebutuhan informasi pemustaka yang ada pada saat sekarang ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian kebijakan pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan bahan pustaka apa saja yang harus diadakan di perpustakaan. Tentang kebijakan yaitu berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi pernyataan umum saluran berpikir dalam mengambil keputusan di masa depan. Pengertian koleksi perpustakaan menurut buku Pedoman Pembinaan Koleksi dan Pengetahuan Literatur, koleksi perpustakaan adalah sebuah bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Kebijakan ini biasanya berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil masih sesuai dengan filosofis dan tujuan organisasi. Brison memiliki kebijakan dalam sebuah organisasi dapat digunakan untuk yang pertama untuk menangani masalah yang ada di dalam organisasi sebagai panduan setiap orang dalam pembuatan keputusan, untuk memastikan konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi, menjadi panduan dalam menangani masalah-masalah yang aktual, serta menjelaskan nilai-nilai dan tujuan organisasi, dan membuat komitmen dengan tujuan organisasi, hingga yang terakhir yaitu untuk memenuhi hak-hak staf. Selanjutnya yaitu faktor utama yang menjadi kendala dalam penambahan koleksi ini adalah masalah keuangan. Namun hal ini dapat diatasi atau disiasati dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu dapat membeli buku-buku murah pada saat diadakan pameran, dapat menjadikan perpustakaan sebagai pusat deposit, serta menjadikan kerjasama dengan pihak luar, seperti perpustakaan-perpustakaan lain yang sejenisnya maupun yang tidak sejenis, dengan pertukaran koleksi antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lain. Menjadi donatur buku atau bahan pustaka baik dari pihak pemerintah, swasta, ataupun donatur pribadi lainnya. Selain itu, sebagai koleksi tambahan juga dapat diperoleh melalui penyangan koleksi perpustakaan lain yang sedang melakukan pembenahan. Namun biasanya koleksi perpustakaan ini merupakan buku-buku lama yang kondisi fisik dan isinya sudah kurang mendukung. Selanjutnya yaitu adanya tujuan pengembangan koleksi. Tujuan pengembangan koleksi adalah untuk menambah koleksi perpustakaan yang baik dan seimbang sehingga mampu melayani kebutuhan pengguna yang berubah dan tuntutan pengguna masa kini serta masa yang akan datang. Pengembangan koleksi adalah awal dari pembinaan koleksi perpustakaan yang bertujuan agar koleksi tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna dan jumlah bahan pustaka selalu mencukupi. Mutu perpustakaan dibentuk oleh kegiatan pengembangan koleksi.
Selanjutnya yaitu adanya asas pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu kerelevanan, di mana koleksi perpustakaan hendaknya harus relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan sehingga memudahkan pencapaian kinerja perpustakaan yang memuaskan para schedules-nya. Yang kedua yaitu berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Pengembangan koleksi harus ditunjukkan kepada pemenuhan kebutuhan pengguna. Masing-masing jenis perpustakaan mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Yang berbeda pula pola kebutuhan informasi pustakawan yang harus bisa membaca kebutuhan berbagai kelompok. Contohnya itu ada kelengkapan. Koleksi perpustakaan hendaknya harus lengkap dalam artian terkait dengan kebutuhan para pengguna utama perpustakaan, walau secara hakiki sudah diketahui bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua kebutuhan dari penggunanya. Yang keempat yaitu ada kemutakhiran. Koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Dengan demikian perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan pustaka yang akan menjadi koleksi. Selanjutnya itu ada kerjasama, di mana kerjasama ini koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama yang terjadi antara semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi. Adanya kegiatan pengembangan koleksi, pemilihan atau seleksi bahan pustaka yaitu proses pemilihan bahan pustaka, di mana kegiatan yang harus dicapai oleh tujuan dan sasaran dan sarana yang ingin dicapaikan perpustakaan, di mana kegiatan pemilihan bahan pustaka merupakan proses mengevaluasi bahan pustaka yang akan dipilih sesuai dengan kebijakan perpustakaan. Cara pemilihan perpustakaan seperti pemilihan yang dilakukan berdasarkan sarana pengguna perpustakaan. Yang kedua, pemilihan buku dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu pemilihan buku tersebut. Yang ketiga itu pemilihan buku dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi buku secara langsung. Menurut Sulistyo Basuki, adalah bantu seleksi yang pertama yaitu ada silabus mata kuliah, yang kedua ada katalog penerbit atau berita buku, yang ketiga ada bibliografi, ada yang keempat daftar perolehan buku, ada yang tinjauan dan resensi buku, yang keenam ada iklan dan selebaran terbitan baru, yang ketujuh ada book in print, yang kedelapan ada pangkalan data, yang kesembilan ada adanya situs web. Selanjutnya yaitu secara garis besar seleksi bahan pustaka terdiri dari dua. Yang pertama itu alat bantu seleksi, yaitu alat yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah bahan pustaka diseleksi karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografis, tetapi juga mencakup keterangan lain diperlukan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua itu ada alat identifikasi atau verifikasi, yaitu alat seleksi yang hanya mencantumkan data bibliografi bahan pustakanya. Kadang-kadang dengan harga atau alat seperti ini dapat dipakai untuk mengetahui judul yang telah diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bidang subjek tertentu. Yang kelima, adanya pedoman dalam penentuan kebijakan pengembangan pengguna perpustakaan. Yang pertama adanya relevasi atau kesesuaian. Pemilihan dan pengadaan bahan pustaka terkait dengan kepuasan pengguna yang direlevansi dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada kelengkapan. Koleksi perpustakaan tidak hanya terdiri dari buku-buku teks saja, tetapi juga menyangkut bidang ilmu lainnya. Bisa juga kita tambah dengan berbagai macam CD ataupun ada jurnal-jurnal lainnya. Yang ketiga itu ada kemutakhiran, yang keempat ada kerjasama, dan yang kelima ada alat bantu seleksi. Untuk memudahkan mengetahui informasi koleksi secara lengkap, hendaknya pemilihan koleksi menggunakan alat bantu yang sangat tepat. Selanjutnya itu yang keenam, materinya itu mengenai prinsip pemilihan bahan koleksi pustaka. Prinsip pemilihan bahan pustaka. Dalam pemilihan bahan pustaka harus memiliki beberapa prinsip dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara efisien dan optimal. Menurut Suetimah, ada 4 prinsip dalam pemilihan bahan pustaka yang harus dipilih secara cermat dan disesuaikan dengan yang pertama yaitu ada minat dan kebutuhan masyarakat pemakai, yang kedua yaitu tujuan fungsi dan ruang lingkup layanan perpustakaan, yang ketiga adanya kemajuan pengetahuan dan kekayaan jiwa dalam artian positif, dan yang keempat yaitu adanya pustaka yang memenuhi kualitas dan persyaratannya. Materi yang terakhir yaitu tentang kebijakan pengadaan pengembangan koleksi. Yang pertama adanya pembelian, yang kedua pertukaran, yang ketiga hadiah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembelian. Pembelian buku ini seperti pembelian buku, di mana dapat dilakukan di toko lokal, baik buku terbitan lokal atau di luar negeri.
Namun, buku-buku dari luar negeri sangat terbatas. Perpustakaan dapat memesan judul buku yang diinginkan pada toko buku tertentu atau pada agen baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sekarang ini, penerbit luar negeri pun juga akan melayani pembeli dari perpustakaan secara langsung. Yang kedua, adanya melalui pertukaran. Tambahan, bahan pustaka dapat diperoleh melalui pertukaran bahan pustaka antara perpustakaan satu dengan perpustakaan yang lainnya, dengan perpustakaan ataupun secara instansi. Perpustakaan harus menghubungi lembaga-lembaga, perguruan tinggi, organisasi yang berjalan di bidang ilmu yang sejalan dengan ilmu yang dikembangkan untuk diajak bekerja sama dalam pertukaran bahan pustaka. Yang ketiga yaitu melalui hadiah. Perpustakaan dapat memperoleh bahan pustaka yang diberikan sebagai hadiah karena dengan adanya hadiah berarti perpustakaan dapat menghemat biaya dari pengeluaran untuk membeli bahan pustaka tersebut. Hadiah baru dapat diterima bila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh suatu perpustakaan yang akan kita beri hadiah, yaitu apakah bidang ilmu dari koleksi yang diterima sesuai dengan bidang ilmu yang sedang dikembangkan perpustakaan tersebut atau tidak. Oleh karena itu, di suatu perpustakaan harus mampu menjalankan apa-apa saja pengembangan koleksi ataupun kebijakan koleksi yang akan diterapkan suatu perpustakaan agar perpustakaan dapat berkembang dengan baik dan ideal dan secara optimal. Baiklah, sampai di sini hasil materi ataupun pemaparan dan penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.